Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan al-muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang makalah yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah as-salisatu kang nomor 3 iku an Abi Bakrin Siddiq, cinarita saking Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abu Bakar Siddiq. Man utawi sing sapane wong iku dakhala lamun mlebu utawa masuk sapa man masuk ning endi al-qabra ing kuburan, alias wafat utawa mati. Oleh masuk ngono mau bila zatin kelawan tanpa nggawa bekal utawa nggawa sangu, ai minal amali tegese sangu saking amal as-solihi kang soleh utawa kang bagus. Lek ngono iku fakaan nama raqibah, mongko kaya-kaya sak temene, mongko kaya-kaya mengarungi utawa numpak sapa man al-bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa nggawa prau. Aifa yaghriku tegese mongko bakal kerem sapa man gharqan kelawan kerem temenanan. La khalasa ora bakal ana slamet iku maujud lahu kaduwe man illa biman kecuali kelawan pitulunge wong yungkidhuhu kang nyelametake sapa man ing man dakhalal qabra. Artinya maqalah yang nomor 3 yaitu diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq berkata, man dakhalal qabra bila zatin,
barang siapa yang masuk kuburan alias meninggal dunia alias mati bila zatin dengan tanpa membawa bekal, artinya bekal dari amal soleh, bukan bekal nasi, bekal duit, bukan. Ini kuburan, bukan wisata. Orang yang masuk kuburan tanpa membawa bekal, tanpa persiapan, dengan persiapan amal-amal soleh, kata Sayyidina Abu Bakar, orang seperti itu faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seolah-olah dia mengarungi lautan tapi tanpa membawa perahu. Ay fayaghriqu gharqan, maka bisa dipastikan orang mengarungi lautan tanpa perahu pasti akan tenggelam. Dikubur juga seperti itu. Orang masuk kuburan meninggal dunia tanpa ada bekal sama sekali dari amal soleh, persis seperti orang yang menyeberang lautan atau mengarungi lautan tanpa membawa perahu. Pasti orang itu akan tenggelam. La khalasa lahu illa biman yunqidhuhu, maka tidak akan selamat kecuali ada orang yang nolong. Misalkan ada perahu lewat, baru ditolong, baru dia bisa. Ini artinya sebelum kita meninggal dunia, kita butuh bekal yang banyak. Karena bekal banyak pasti enak. Contohnya, misalkan kita ke Jakarta, bekal kita enggak banyak, pasti kita khawatir dalam kita pada saat naik bis, cukup tidak ini kira-kira duit saya, mau makan saja khawatir, takut tidak cukup. Itu kalau bekalnya sedikit. Tapi kalau bekalnya banyak, tidak khawatir, mau makan apa saja. Misalkan ke Jakarta bekalnya banyak, bawa 10 juta, tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena bekalnya banyak. Mau makan apa saja, bahkan di restoran yang mewah bisa, cukup duitnya. Tapi kalau mepet, khawatir tidak bisa. Begitu juga orang yang punya bekal banyak, di kuburan tenang, di kuburan nyaman, maka perbanyak amal jariyah, membantu pesantren, membantu masjid, dan juga lain sebagainya. Banyak amal-amal jariyah yang bisa kita lakukan. Artinya bahwa orang meninggal dunia tanpa membawa bekal sama sekali, itu namanya orang nekat. Maka diibaratkan orang yang mengarungi lautan tanpa perahu pasti tenggelam. Kama qala kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu rauna utawi mayit fi qabrihi ing dalem kuburane mayit iku illa kal ghoriki, kecuali koyok dene wong kang tenggelam utawa wong kang kerem utawa wong kang tenggelam, almu ghawwifi kang nyuwun pitulung, ayat talibi tegese wong kang golek, li ayyu ghasa supaya yen to ditulung sapa talib. Maka seperti hadis dijelaskan, kata Kanjeng Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharik al mughawwis, mayit itu di kuburan itu seperti orang tenggelam yang sangat membutuhkan pertolongan. Maka di dalam hadis lain disebutkan,
mal mayyitu fi qabrihi illa shibhul gharik al mutaghawwis yang tadhiru da'watan min abin aw ummin aw waladin aw sadiqin siqatin fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha wa inna Allah azza wa jalla la yudkhilu ala ahli al-quburi min du'ai ahli dunya amsal al-jibal wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwati al-istighfaru lahum was-sadaqatu alaihim. Rawahu Ad-Dailami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Arti hadis tersebut, Kanjeng Nabi bersabda, seorang mayit dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam yang sedang minta pertolongan. Ini perlu difahami bahwa jangan sampai kita tidak pernah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, karena hadis ini jelas orang yang di kuburan itu seperti orang yang tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, doa ibunya, dan juga anak dan kawan yang terpercaya, sahabat dekat. Jadi bukan hanya dari keluarga, tapi kawan yang terdekat atau sahabat karibnya itu doanya dinanti oleh almarhum atau almarhumah yang ada di kuburan. Terusannya artinya hadis, apabila doa itu sampai kepadanya atau kepada mayit, maka doa itu baginya lebih disukai daripada dunia berikut segala isinya. Jadi kalau doa itu disampaikan entah dari sahabatnya, dari anaknya, dari ayahnya, atau dari siapapun, disampaikan kepada mayit yang ada di kuburan, itu dia bahagia, dia senang, bahkan senangnya melebihi dikasih dunia seisinya. Terusannya hadis, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung-gunung. Jadi pahala atau hadiah dari orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia itu disampaikannya sebesar gunung-gunung oleh Allah, ditampakkan, ini loh dari si fulan, ini dari si fulan. Maka adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati, kata Kanjeng Nabi, ialah mohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Jadi hadiahnya orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, hadiahnya dua, kata Kanjeng Nabi. Yang pertama memintakan ampun, berarti mendoakan. Yang keduanya bersedekah. Maka di acara tahlilan itu ada makan, ada minum. Itu tujuannya sodakoh, hadiah sodakoh. Itu pahalanya diperuntukkan untuk almarhum atau almarhumah yang sedang ditahlili. Jadi jelas menurut hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwa doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia jelas sampai dan disampaikan oleh Allah. Maka begitu mayit ini menerima doa dari orang yang masih hidup, dia bahagia, bahagianya melebihi orang yang dikasih dunia seisinya. Maka untuk itu bagi siapapun yang punya sahabat, punya keluarga yang meninggal dunia, jangan bosen-bosen mendoakan dan juga memberikan hadiah yang pahalanya ditujukan kepada almarhum almarhumah dari keluarga kita, karena itu manfaatnya luar biasa. Maka makalah yang kedua dari kitab ini, yaitu orang yang masuk kuburan tanpa ada bekal, maka dia namanya nekat, atau seperti orang yang mengarungi lautan tapi tanpa membawa perahu, pasti akan tenggelam. Itu saja ngaji singkat pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.